Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para ulama setempat dari Masjid Raya Al-Hidayah, Jalan Raya Kalimalang, dan juga para kru TV One, para saudara-saudariku yang hadir dan para pemirsa TV One sekalian di barat dan timur. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المساء وفي هذا الاجتماع. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha mengangkat derajat hamba-hambanya dan maha melimpahkan keluhuran, maha membuka pintu-pintu kemudahan dengan ketakwaan dan dengan ketaatan, dan maha membalikkan keadaan dengan kehendaknya dari kesulitan menjadi mudah atau dari mudah menuju kesulitan, dan kesemuanya mengandung hikmah-hikmah ilahiyah yang menuntun hamba menuju pengampunan Allah atau menuju syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan bumi ini beserta segala isinya, tanahnya, tetumbuhannya, hewan-hewannya, dan semua apa yang ada di bumi, airnya dan segalanya untuk dimanfaatkan dalul. Dalul itu bagaikan, maknanya bagaikan hewan kalau betul-betul diikat lehernya, dipegang oleh yang punya, kemanapun dibawa ikut. Itu namanya dalul. Tanah diinjak-injak tidak marah. Demikian pula air digunakan untuk apapun tidak marah. Tanah dipakai berbuat dosa tidak marah, karena sudah Allah tundukkan untuk kita. Walladzi ja'ala lakum al-ardu dalulan, ja'ala lakumul arda dalulan. Allah jadikan untuk kalian itu bumi itu tunduk. Famshu fi manakibiha, dan kalian bisa melewati, berjalan di atasnya, yang Allah ciptakan gravitasi bumi sebelum kita mempelajarinya. Wa kulu min rizqi, dan silahkan kalian ambil rizki yang ada, yang disiapkan Allah di muka bumi. Tanah mempunyai macam-macam jenis yang berbeda, hingga tumbuhan-tumbuhan yang bisa ditanam pun berbeda. Di tempat yang tanahnya seperti ini, jenisnya tumbuhan ini yang akan tumbuh. Di tempat yang jenisnya begini, tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Di tanah yang berlumpur, tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Kesemuanya sudah disiapkan oleh Allah. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rizki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang disediakan untuk kita dalam kehidupan yang sementara dan fana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu, kehidupan kita yang fana ini jangan sampai membuat terputusnya kita dari mencapai keluhuran dalam kehidupan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pemirsa sekalian, sungguh bekerja adalah salah satu hal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan padanya terdapat rahasia keluhuran yang sangat banyak. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i lil yatimi wal armalah kal mujahid fin nahar wal qa'im bil lail. Demikian riwayat sahih Bukhari. Dalam riwayat lainnya, kas-sha'im bin nahar wal qa'im bil lail. Orang yang bekerja
tapi dia niatkan untuk menafkahi para fuqara dan janda-janda yang miskin dan para yatim yang tidak punya, maka pahala baginya seperti ia berjihad di siang hari dan solat malam sepanjang malam. Dalam riwayat lainnya seperti puasa di siang harinya dan solat malam di sepanjang malamnya. Siapa yang mampu di antara kita berbuat seperti itu? Pahalanya mengalir bagi orang-orang yang bekerja untuk niat yang seperti itu. Hadirin hadirat, tanpa kita sadari barangkali orangnya berdasi, barangkali orangnya berpakaian yang tidak islami, tapi kita tidak mengetahui rahasia keluhuran niatnya, bahwa setiap langkah dan hari-harinya dipenuhi pahala jihad dan pahala puasa dan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Keluhuran seperti ini muncul dari tuntunan multi sempurna Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, inilah targhiban wa tashji'an minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan cara bagi kita untuk melewati kehidupan dunia ini dengan baik. Jika bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Jika menjalankan usaha, usahalah dengan baik. Jika berdagang, berdaganglah dengan baik. Jika menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jika jadi pemimpin karyawan, jadi pemimpin karyawan yang baik. Ria dan wanita kesemuanya tidak satupun yang dilarang untuk berusaha. Demikian hadirin saudara-saudariku yang kemuliakan dan para pemirsa, kita akan lanjut nanti setelah break setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz David. Salam. Terima kasih banyak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita cintai guru kita Bapak Ki Haji Zainuddin MZ mata'anallahu bih, juga Ustaz David, lalu para sesepuh dari tokoh Masjid Raya Al-Hidayah ini, lalu para hadirin hadirat yang hadir dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan bagaimana sekilas tadi ayat terpotong ya, yang baru saja kita bahas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini tunduk kepada kita. Wa ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi. Dan silahkan makan dari rizki yang ada di dunia ini. Tapi ingat kalimat terakhirnya, wa ilaihin nusyur. Kepadanya kau akan kembali, yaitu kepada Allah. Bukan di bumi ini ya Pak Haji, akan wafat. Setiap hari kita layak ingat. Kalau kita ingat berapa untungku hari ini dalam perdaganganku atau dalam pekerjaanku, berapa hari lagi nih masuk tanggal 30, 31 gajian, apa yang mau diperbuat ini dan itu. Jangan lupa juga kain kafan semakin dekat menyarungi kita. Setiap hari itu sudah semakin dekat kita diselubungi dengan kafan kita. Dengan itu jangan sampai kita berubah pemikiran hingga kita memahami bahwa ya sudah, kalau begitu kita banyak beribadah saja, meninggalkan pekerjaan, ingat-ingat mati terus. Kalau ingat mati terus nggak sukses-sukses. Justru orang yang terus ingat mati itulah yang paling sukses. Kenapa? Karena dia didorong oleh Sang Maha Pemberi anugerah dan keluhuran. Allah tidak takut melimpahkan kemakmuran padanya, karena kalau seandainya ia dilimpahi kemakmuran, nanti ia lupa dari Allah. Sujud ingat dagangannya, sujud ingat jam kerja, sudah mulai masuk waktu jam kerja. Itulah dengan banyaknya mengingat mati, para pengusaha akan jujur dalam usahanya, para karyawan jujur dengan pekerjaannya, para pemimpin jujur pada bawahannya,
Para pejabat jujur pada rakyatnya, rakyat juga jujur pada para pejabatnya, suami jujur pada istri, istri jujur pada suami, anak jujur pada ayah ibu jujur pada anaknya, tetangga jujur pada tetangga. Demikian. Dan kembali kepada topik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum beliau itu mendapat tugas nubuwah kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertijarah, yaitu berdagang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang, menikah dengan seorang wanita pengusaha besar, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, bukan dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan permintaan Sayyidatuna Khadijah sendiri. Siti Khadijah yang meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suaminya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah pesuruhnya Khadijah awalnya. Berangkat ke Madinah membawa dagangan, tapi orang melaporkan ini setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa dagangan selalu habis, dan dia jujur, berkah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bawakan dagangan semuanya habis laku. Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang lebih berkah di muka bumi melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau paling diberkahi Allah. Beliau berdagang. Setelah menikah, Siti Khadijah masih terus juga di dalam pekerjaannya untuk bertijarah dalam perdagangannya sebagai usahawati, pengusaha besar Siti Khadijah. Dan Rasul meneruskan perjuangannya, yaitu mensukseskan daripada perdagangan atau usaha istrinya, sampai Nabi memegang tanggung jawab kenabian. Setelah itu Siti Khadijah berhenti bekerja dari usahanya karena sibuk mengurusi dan berkhidmat atas kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa pisahkan. Selama kita bukan rasul, bukan nabi, boleh saja istri bekerja. Boleh saja istri bantu suami. Bahkan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita, "Apakah boleh saya berinfak pada suami saya? Boleh enggak sedekah sama suami sendiri?" Rasul berkata, "Falaha ajran." Baginya 2 pahala. Ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat sendiri, yaitu suaminya. Baginya 2 pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi tentunya tidak lepas dari melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kalau mempunyai anak, mempunyai suami, jangan dilepas tanggung jawabnya, karena tanggung jawab seorang istri itu besar, apalagi kalau sudah punya keturunan, karena ia menjadi ibu. Karena sebab ibu tidak bertanggung jawab mendidik anaknya, maka muncullah generasi yang buruk di masa mendatang. Itu sebab ibu yang tidak bertanggung jawab di dalam mentarbiyah keturunannya. Disinilah peran yang sangat agung. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang memuliakan, kita memahami bahwa di dalam rahasia kehidupan ini, tadi ayat saya sebutkan, Al-Imam Ibn Katsir mensyarahkan makna ayat itu, surat Al-Mulk, bahwa dimanapun kita berada, selama kita berusaha di permukaan bumi ini, Allah sudah katakan wa kulu min rizqi, Allah sudah katakan wa ja'ala lakumul arda dzalul, Allah jadikan bagi kalian ini, ja'ala lakumul arda dzalula, kami jadikan, Allah jadikan bumi ini tunduk kepada kalian, dan silakan makan dari rizkinya. Berarti dimanapun kita berusaha, selama kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan. Di gunung, di lembah, di lautan, di daratan, keberkahan dipersilahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Demikian saudara-saudara yang muliakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru kita, Ki Haji Zainul MZ. Nanti kita lanjut doa bersama. Ya, demikian. Silakan Ustaz David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Munzir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, terutama guru kita Habib Munzir Al-Musawwa, pengurus Masjid Al-Hidayah,
hadirin hadirat ma'asyiral muslimin dan pemirsa TV One yang saya cintai. Dulu waktu kita kecil, kalau ngaji, guru-guru kita ngajarin bahwa ada 3 hal yang kita cuma berusaha, tapi kepastiannya itu di tangan Allah. Masalah jodoh, masalah rezeki, dan masalah maut. Jodoh, biar uplek 3 tahun kita ngelancong. Emang dasar bukan jodoh, nggak jadi. Kenal 2 hari kita ke Hansip, kawin. Ini namanya urusannya lain. Itu masalah jodoh. Masalah maut juga kayak begitu. Kapan dan di mana kita nggak pernah dikasih tahu. Kam min alilin asyahina minad dahri, kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min alilin asyahina minad dahri. Berapa banyak orang sehat mati mendadak. Berapa banyak orang sakit payah kagak mati-mati. Gitu udah pegel nungguin masih hidup terus. Yang sehat ketiban potlot mati. 2 peti potlotnya gimana mati. Saudara-saudara, begitu juga masalah rezeki. Ini memang manusia itu rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Cuma cara manusia cari rezeki, cara mencarinya lain sama ayam. Ayam dari tahun 1 sampai sekarang modalnya cuma ceker sama patok. Patok, ceker, ceker, patok, segitu aja. Manusia nyari rezeki ini nggak sama, dia perlu keahlian. Keahlian dilatar belakangi oleh pendidikan. Lalu dia berhadapan dengan banyak persaingan. Maka walaupun rezeki sudah disiapkan, cara mencarinya beda. Nah, masalah besar di negeri kita adalah lapangan kerja, tenaga kerja yang masuk pasar itu jauh lebih banyak ketimbang lapangan kerja yang mampu kita siapkan untuk rakyat kita. Tambahan lagi, tenaga kerja yang masuk pasaran pun tenaga kerja yang masih menengah ke bawah. Jadi bukan hal yang membanggakan kalau kita ini pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Itu bukan hal yang membanggakan. Tapi itulah yang memang harus kita lakukan. Lapangan kerjanya terbatas, tenaga kerja yang ada pun pasaran kerja menengah ke bawah. Saudara-saudara, ini lalu jadi dilema. Padahal pada awalnya, sejak awal saya sering bilang, Islam itu mengangkat harkat, derajat, martabat kaum wanita. Tadi sudah jelaskan oleh guru kita Habib Munzir. Sebelum Islam datang, wanita itu menyedihkan, dilecehkan, alat pemuas nafsu, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih murah nih. Sebelum Rasulullah datang, sebelum Rasulullah datang murah 1.003 campur odol. Baginda Nabi terenyuh ngelihat itu, makanya ibu-ibu mesti lebih terima kasih sama baginda Rasul. Beliau yang angkat derajat kaum perempuan. Perempuan tiang negara. Kalau baik, baik negara. Kalau rusak, dia hancur negara. Diangkat harkat derajatnya. Waktu ditanya baginda, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Sesudah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. 3 kali ibu disebut, bapak 1 kali. Penghargaan kepada perempuan. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Ibu 3,
bapak satu. Lo jangan mencari untung sendiri lo. Penghargaan kepada kaum perempuan. Jihadnya sudah dijelaskan oleh Habib. Jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya kaum ibu di rumah tangga. Itu serombongan ibu-ibu pernah protes. Ya Rasul, orang laki mah enak. Enak bagaimana? Kalau dia haji, kami haji. Dia puasa, kami puasa. Tapi kalau dia maju ke medan perang, membela agama, gugur bersimbah darah, mati syahid, kami cuma nungguin berdoa di belakang garis belakang itu. Kami pengen maju ke medan jihad supaya gugur mendapat pahala syahid. Rasulullah senyum, ibu-ibu punya jihad. Apa jihadnya? Di rumah tangga ibu-ibu. Itu jihad yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau perempuan bekerja mencari nafkah, niatnya untuk membantu keluarganya atas izin suaminya, kondisinya aman, itu hal yang bisa ditolerir, dibolehkan. Kalau kondisinya kayak tadi, dapat izin dari suami, itu yang paling penting. SIM-nya tuh di situ. Niatnya untuk membantu kehidupan keluarga. Ini kan kata orang, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Mendingan hujan batu di negeri sendiri. Tapi kan kita terbalik nih. Hujan batu di negeri sendiri, ke kampung orang dicaci maki, disiksa, dan sebagainya. Nah memang ada dua hal kepemilikan dalam fikih itu. Pertama disebut milkul manfaat. Yang kedua disebut milkul mutlak. Kalau milkul mutlak, itu yang kita penuhi, itu mutlak milik kita. Milkul mutlak, mau kita buang, mau kita injek-injek, mau kita apain, itu urusan kita. Tapi kalau milkul manfaat, Iya Kiai, milkul manfaatnya nanti aja Kiai ya. nanti aja. Makasih Kiai, mohon maaf. Baik pemirsa, kalau milkul manfaat apa, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Hadirin yang saya hormati, milkul mutlak, sesuatu yang kita miliki dan bisa kita perlakukan seenaknya kita. Kayak kita punya telur, itu milkul mutlak. Mau digoreng, mau direbus, mau dilemparin ke kali, itu hak kita. Tapi yang kedua disebut milkul manfaat, kepemilikan untuk mengambil manfaat. Yang kayak begini harus kita jaga, harus kita pelihara, nggak boleh kita perlakukan seenaknya. Kayak kita punya bini, milik kita bukan? Milik kita, tapi harus disayang, dipelihara, diberikan perlindungan. Bukan milik mutlak yang boleh kita perlakukan sewenang-wenang. Istri memang wajib taat, istri memang wajib taat, tapi suami nggak boleh sewenang-wenang. Itu kuncinya. Nah kebanyakan orang setelah beli TKW dari agent, dia merasa udah punyanya tuh, jadi milkul mutlak. Dia perlakukan seenaknya. Bibir digunting, tangan disetrum, pinggang ditriska, itu nggak boleh. Dan pemerintah kita mestinya punya MOU yang jelas, perjanjian kerja antara Indonesia dengan negara lain, supaya kalau warganya dizolimi bisa melakukan tindakan. Sangat menarik, seorang Arroyo, presiden Filipina, berangkat ke Kuwait hanya karena ada satu tenaga kerja Filipina yang dizolimi. Nah, saya ambil dua contoh potret yang bagus. Pertama, tenaga kerja di Korea Utara. Saya beberapa kali ke Korea Utara, saya senang lihat tenaga kerja Indonesia di sana. Anak-anak muda menguasai teknologi tinggi dan bekerja di industri-industri high tech.
di Samsung, di Hyundai dan di tempat lain sebagainya. Kita bangga lihat anak-anak muda kerja gitu. Kalau menengah ke bawah, saya kasih lihat contoh Hong Kong. Hong Kong tahu Bu Hong Kong? Tahu ya? Pondok Kopi ke kanan tuh Hong Kong. Puluhan ribu TKI kita kerja di Hong Kong yang perempuan. Mereka diperlakukan secara pekerja, bukan pembantu, dianggap pekerja. Bukan hanya diminta kewajibannya, haknya juga diberikan. Diperlakukan sebagaimana umumnya manusia. Hari libur dikasih, sehingga kalau hari libur datang mereka pada kumpul kangenan di taman kota namanya Victoria di tengah-tengah kota Hong Kong itu. Akibatnya mereka bisa berkumpul, bikin klub-klub pengajian, bikin organisasi berdasarkan kesukuan yang berasal dari Jawa Tengah, kumpul turu-turu Jawa Tengah, Jawa Timur kumpul sama, bikin klub pengajian. Berapa kali mereka ngundang Mubalik Molek Jakarta bicara di sana. Ini kan namanya sesuatu yang menggembirakan. Bukan hanya kewajibannya, tapi haknya sebagai manusia juga dipenuhi. Nah, ini bisa terjadi kalau kita punya posisi tawar J2J antara pemerintah, punya MOU, perjanjian kerjasama yang baik untuk melindungi TKI-TKI kita. Kita anggap mereka pahlawan devisa karena pembangunan ekonomi kita masih merangkak. Lapangan kerja yang bisa kita siapkan jauh dari seimbang dengan tenaga kerja yang masuk pasaran. Kalau tidak didukung dengan perjanjian kerjasama yang baik, itu akan lebih merugikan kita. Karena akibatnya saudara-saudara kita berharap ketiban bulan di negeri orang, malah ketiban duren. Mendapat siksaan, mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Padahal agama pagi-pagi ngajarkan bayar orang kerja sebelum kering keringetnya, kan begitu. Ini ada yang 2 bulan kagak dibayar, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, ada yang mau pulang masih belum dibayar. Ini kan sudah bertentangan dengan syariat Nabi kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, yang perlu kita lakukan adalah pertama, mempersiapkan tenaga kerja yang masuk pasaran tapi dengan modal yang cukup. Jangan asal mau lalu potongannya orang kirim aja. Dididik paling 10 hari ya bisa apa 10 hari. Berangkat dah ke sono, nyampe sono yang biasa kerja pakai nyapu dikasih mesin ya bingung mau kerjanya juga. Akhirnya dapat perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak menyehatkan. Ini memilukan dan ini memalukan. Saya punya teman orang Arab. Kadang-kadang dia pernah bilang sama saya ini bingung, negara ente ini model negara apa sih sebenarnya? Kenapa? Kalau saya ke Jeddah, yang paling mewah belanja tuh orang Indonesia. Tapi tiap hari di bandara yang turun TKW Indonesia juga. Itu coba kalau musim haji yang paling lawyer belanja di Jeddah tuh orang Indonesia. Iya benar. Kagak pakai nawar, main bungkus saja. Okay. Tapi hampir tiap saat yang turun juga di bandara untuk kerja juga dari Indonesia. Ini sisi yang sangat dilema. Baik, ya baik. Saudara-saudara, memang sebuah potret yang sangat kontroversial. Pada satu sisi TKI kita mendapat perlakuan yang tidak wajar, disiksa, diperlakukan tidak manusiawi hanya karena ingin mendapatkan sesuap nasi. Pada sisi lain kita lihat potret Gayus, betapa gampangnya seorang Gayus cari duit, betapa gampangnya dia mengkuyo-kuyo birokrasi kita ini. Sebenarnya yang namanya birokrasi itu alat demokrasi untuk memudahkan pelayanan. Itu pada awalnya alat demokrasi untuk memudahkan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintah yang baik itu yang melayani, bukan yang minta dilayani. Tapi dari situ memang terciptalah peluang-peluang
Karena birokrasi itu urusannya dengan meja. Meja itu di belakangnya orang. Dulu kalau kita mau jadi pejabat, ngelewatin meja juga, ngasih duit juga, cuman urusan pasti. Sekarang mejanya makin banyak, duitnya makin banyak, urusannya makin nggak pasti. Jadi ribet. Dulu zaman Pak Harto ada korupsi di bawah meja, malu-malu. Belakangan korupsinya di atas meja, terang-terangan. Kemarian lagi, lebih maju lagi, meja-mejanya dikorupsi. Bukan lagi atas meja. Ini juga sebuah potret yang memilukan dan memalukan, karena kita terjebak. Ada urusan, mestinya kan birokrasi itu kayak yang diajarin baginda Nabi. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Ini kalau diterjemahkan dalam prinsip birokrasi, cakep nih hadis nih. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Gampangin urusan orang, jangan dibikin sulit. Coba kalau birokrasi kita pakai ini hadis, enak rakyat. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'assiru. Gampangin urusan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan memang kalau kita berurusan birokrasi, kadang-kadang yang pertama kita lihat wajah angker. Oh, petugasnya kayak batu kuburan. Siapa yang betah ngurusin birokrasi kalau opennya ya udah kagak ada. Yang kedua, urusan gampang dibikin sulit. Akhirnya molor, pembiayaannya bisa nambah. Apalagi dalam proses hukum tuh sering saya bilang, kita nih rakyat kecil, kalau mau laporan kehilangan ayam, itu kudu jual kambing. Supaya laporan kita diurusin, tuh kudu jual kambing. Kan diurusin nih, udah jual kambing mah diurusin dah. Masuk ke pengadilan, pengen menang, kudu jual sampai. Tibang laporan ayam hilang, kambing kejual sampai hilang. Sehingga keadilan itu masih mahal di negeri kita. Pengadilan banyak, keadilan yang agak sulit. Oleh karena itu, potret Gayus adalah potret begitu gampang orang memanipulasi sebuah posisi untuk kepentingan dirinya sendiri. Birokrasi yang tugasnya sebenarnya memudahkan pelayanan kepada rakyat, akhirnya menjadi menyulitkan urusan rakyat. Dan ini bertentangan dengan cita-cita yang kita gelindingkan pada saat dilaksanakan reformasi itu. Saudara hadirin yang saya hormati, betapapun dua potret ini menurut saya sangat kontroversial dan harus kita perbaiki keadaannya. Bagaimana birokrasi hukum kita yang ditahan aja bisa nonton tenis ke Bali, yang ditahan aja malam-malam bisa kelayaban, dan itu yang terangkat ke permukaan. Yang enggak tentu masih kayak begitu lagi. Hukum akhirnya enggak menimbulkan aspek jera. Nah itu yang bahaya. Hukum tidak menimbulkan aspek jera, orang enggak ragu-ragu korupsi. Kenapa? Nanti toh segalanya bisa diatur pakai duit. Nah kalau ini sudah jadi pegangan, ya kita cita-cita memberantas korupsi itu masih nyanyi di gurun pasir. Merdu banget, cuman kagak yang dengerin. Nyanyi di gurun pasir, berantas korupsi, iyalah ngomongnya merdu, tapi siapa yang mau dengerin di gurun pasir? Karena itu menurut saya perlu satu saja, keteladanan, political will dari yang di atas. Baginda Nabi kita kan sederhana saja menegakkan keadilan. Apa prinsipnya? Wallazi nafsi biyadi, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, andai kata Fatimah anak Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Hukum berwibawa, perintahnya diikuti, komandonya dilaksanakan karena kata dan perbuatannya sama.
Tapi kalau petinggi-petinggi kita urusannya nimbang mulu, menimbang mulu, gitu udah pegel ngurusin, dengerin nimbang. Kapan putusannya? Sudah keputusannya, kapan implementasinya? Masih jauh jaraknya. Itulah sebabnya maka dalam kaitannya dengan TKI dan kasus kita menghadapi keadilan perlu ketegasan, dan ketegasan perlu political will dari atas. Ya. Saya ingat waktu Zurongji tahu Zurongji? Ya betul. Ibu tahu Zurongji? Zurongji itu bekas Perdana Menteri Cina. Waktu dia dilantik, pidatonya menarik. Siapkan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor. Yang satu tuan, yang satu saya pakai sendiri. Kalau kamu lihat saya kagak bener. Ini cakep nih komitmen. Siapkan saya 100 peti mati, yang 99 buat koruptor. Yang satu saya pakai sendiri. Kalau kamu lihat saya nggak bener. Zurongji berhasil menekan korupsi di Cina. Cina tuh rakyatnya 1,5 miliar. Korupsinya mewabah. Tapi karena dimulai contoh dari atasnya kayak begitu, singkat berhasil dia menekan laju korupsi. Kita Gayus nih sih khawatir nasibnya kayak lagu Bengawan Solo nih. Senturi udah begitu nasibnya. Tahu Bengawan Solo? Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke Laut juga. Kalau udah ke laut habis dah. Siapa yang mau ngurusin barang ke laut? Habis pada ke laut. Senturi udah mau ke laut. Dan lagi Gayus nasibnya ke laut juga. Ya. Baik Kiai, baik, terima kasih banyak Kiai. Hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati, pertama bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang bekerja. Siapa yang peras keringat banting tulang untuk menghidupi keluarganya, kana kal mujahid fi sabilillah, wa man kadda ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah. Dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, sebaik-baik pekerjaan adalah di negeri kita sendiri. Sebaik-baik pekerjaan adalah di negeri kita sendiri. Tetapi ada toleransi, karena tadi jumlah kemampuan kita menyiapkan lapangan kerja dengan tenaga kerja yang masuk pasaran masih jauh dari seimbang. Kita menyalurkan tenaga kerja kita ke berbagai daerah, terutama di Asia, yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea dan sebagainya, sampai ke Timur Tengah. Tidak semua memang bernasib jelek. Ada yang dapat majikan baik, mendapat gaji yang sesuai, bisa mengirim buat keluarganya, merubah kehidupannya, menyekolahkan anaknya. Tetapi tidak jarang juga yang bernasib seperti ananda kita tadi itu, kakinya patah karena menghindari perkosaan. Ada yang disetrika, dicaci maki, digunting bibirnya, lalu tidak dibayar gajinya. Bahkan ada yang juga yang pergi biasa pulang bawa anaknya keriting mancung. Ya, itu juga, itu mungkin waktu mau diperkosa dia bilang, saya jangan diperkosa Pak, saya mau. Mungkin begitu jawaban itu. Ya, tergantung faktor manusianya juga. Saudara-saudara, karena itu kita berharap yang terpenting ke depan, pemerintah kita punya satu political will untuk membuat satu MOU yang menjalin hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara penerima tenaga kerja, sehingga jangan ada pihak yang dirugikan, karena ini sudah masalah J2J antar negara. Walaupun timbul hal-hal yang kasuistis, tapi di luar negeri dia adalah anak bangsa. Di luar negeri dia adalah warga negara yang patut mendapat perlindungan dari negaranya. Karena itu lewat J2J
kita harapkan terbentuklah MOU, perjanjian kerjasama antar Indonesia dengan negara penerima tenaga kerja kita dengan prinsip saling menguntungkan, saling melindungi dan saling menjaga martabat kemanusiaan kita. Itu saya kira yang bisa kita simpulkan, dan kita akan ikuti pembacaan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musyawwa, dan tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya. Fadhal Habib. Baik. Ya. Ya, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berdoa bersama dengan Habib Munzir, 2 segmen ya. Segmen ke-7 dan juga segmen ke-8. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Semoga Indonesia tetap damai dan juga Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju. Dimanapun Anda berada, kesimpulan dari ini semua adalah musibah dan kenikmatan akan sirna dan fana. Ingatlah setelah itu apa? Musibah, tangis, kenikmatan, tawa, kekayaan, kemiskinan, harta, kekasih, semua itu akan sirna dan fana. Semua yang kita lihat akan datang waktunya tidak lagi kita melihatnya. Semua yang kita dengar akan datang waktunya kita tidak bisa lagi mendengar. Semua yang kita bicara akan datang waktunya kita tidak bisa lagi bicara. Maka saudara-saudariku, jangan tertipu dengan berputarnya siang dan malam dan musibah dan kenikmatan. Biarkan itu terus bergulir, namun rahasia cahaya keabadian biarkan berpijar di dalam jiwamu terus hidup. Yang itu membuat kita selalu sabar dalam musibah, maka musibah segera disingkirkan Allah menjadi kenikmatan. Dan di saat kita dalam kenikmatan kita bersyukur, maka Allah tambahkan kenikmatannya. Demikian janjinya Allah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu senjata yang sangat kuat, yang bisa menundukkan semua apapun yang ada di alam semesta ini. Apa yang paling bisa menundukkan alam semesta ini? Takdirnya Allah. Takdirnya Allah itu dengan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala masih bisa berubah. Sebab Rasul bersabda, la taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah kecuali doa. Kalau sudah doa, usaha sudah masih tidak tembus kalau Allah tidak kehendaki. Tapi kalau sudah doa yang masuk, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan bagi hambanya, uduni astajib lakum. Berdoalah padaku, maka aku akan menjawab daripada amal-amal dan doa-doa kalian. Saya banyak berdoa, Beb, tapi ternyata Allah belum kabulkan. Ketahuilah bahwa di dalam setiap permohonanmu dan permintaanmu itu didengar oleh Allah. Diucapkan ataupun tidak, pasti Allah memberinya, karena Allah sudah memberi lebih dari yang kita minta sebelum kita meminta. Allah sudah beri kita panca indera sebelum kita memintanya. Sebelum kita tahu mata itu apa, penglihatan itu apa, dan segala-gala ini apa, Allah sudah memberikan kehidupan ini. Maka Allah itu maha dermawan. Namun setiap seorang pendoa dijanjikan 3 hal. Yang pertama, dia akan berikan apa yang kita minta ditambah pahala. Yang kedua, pahala doanya tidak dikabulkan tapi disingkirkan darinya musibah. Yang ketiga,
akan ditunda pengabulannya, namun diteruskan pahalanya bagaikan bunga yang tiada henti. Maka orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, wahai Allah yang Maha Tunggal dan Maha Abadi, semoga Engkau muliakan kami selalu dalam keluhuran. Semoga Engkau muliakan kami selalu dalam kebahagiaan. Semoga Engkau muliakan kami di dalam kemuliaan. Semoga Engkau muliakan kami dalam kesucian, dalam kemuliaan, dalam keluhuran, dalam pengampunan, dalam kemakmuran, dalam kedamaian diri kami, keluarga kami, bangsa kami, saudara-saudari kami yang di dalam negeri dan di luar negeri, yang mencari nafkah, yang dalam pengangguran, yang dalam kesusahan, yang dalam sehat dan sakit, yang sehat hatinya namun sakit tubuhnya, atau sakit sehat tubuhnya, sakit hatinya, kesemuanya beri kesembuhan dan afiat. Yang di dalam bencana dan musibah, singkirkan musibahnya, gantikan dengan anugerah. Dan mereka yang di dalam kenikmatan, yang di dalam kepemimpinan, berikan mereka bimbingan yang baik di dalam kepemimpinannya, sehingga mereka bisa mulia di dalam dan jujur dan benar di dalam menjalankan kepemimpinannya. Wahai Allah, inilah tangan-tangan pendosa terangkat ke hadirat-Mu, dan kami memohon dan meminta kepadamu yang selalu memberi sebelum kami meminta, memberi sebelum kami meminta.